Haleluya, puji Tuhan, salam sejahtera bagi kita semua Bapak Ibu keluarga besar GBDI LCD Magelang. Kita kembali berjumpa dalam Renungan 79 hari ini. Tetap belajar untuk kita bertumbuh dengan 365 hari yang mengubahkan. Kita sampai pada bacaan kita hari ini dalam Kolose 2 ayat 1 sampai 5. Saya mengambil di perikop yang pertama. Kolose 2 ayat 1 sampai 5. Demikianlah firman Tuhan. Karena aku mau supaya kamu tahu betapa beratnya perjuangan yang kulakukan untuk kamu dan untuk mereka yang di Laodikia dan untuk semuanya yang belum mengenal aku, supaya hati mereka terhibur dan mereka bersatu dalam kasih, sehingga mereka memperoleh segala kekayaan dan keyakinan pengertian dan mengenal rahasia Allah, yaitu Kristus. Sebab di dalam dialah tersembunyi harta hikmat dan pengetahuan. Hal ini kukatakan supaya jangan ada yang memperdayakan kamu dengan kata-kata yang indah. Sebab meskipun aku sendiri tidak ada di antara kamu, tetapi dalam roh aku bersama-sama dengan kamu, dan aku melihat dengan sukacita tertib hidupmu dan keteguhan imanmu dalam Kristus. Puji Tuhan, haleluya. Mari kita Bapak Ibu bersama-sama belajar dalam pembacaan kita ini. Saya memberikan tema firman Tuhan hari ini adalah hidup tertib. Mari kita tetap menyimak dan belajar pembacaan kita hari ini dengan cara OIA. Ya, nah observasi penulis dari surat Kolose ini tentu saja adalah Rasul Paulus. Ya, adalah banyak suratan-suratan yang ditulis oleh Rasul Paulus yang diilhami oleh Roh Kudus, dan tujuannya dalam penulisan ini kepada jemaat yang ada di Kolose. Apa isi suratnya? Isi surat dari Kolose ini dalam pasal ini adalah supaya jemaat itu tetap teguh. Mengapa? Karena banyak ajaran-ajaran palsu yang mengincar mereka atau berusaha menarik mereka dari kebenaran Injil yang sesungguhnya. Kemudian mereka juga menjadi nasihat dari Rasul Paulus, mereka tetap bersatu di dalam kasih. Tidak mudah diperdaya oleh ajaran palsu. Nah, dalam pembahasan kita dengan tema hidup tertib ini adalah menjadi kesukaan di mana Rasul Paulus menginginkan mereka selain hidup dalam kasih, iman mereka bertumbuh, maka ketertiban itu juga adalah merupakan salah satu bagian atau buah dari iman percaya mereka ketika mereka semakin tekun dan semakin teguh di dalam pengiringan mereka kepada Tuhan Yesus Kristus. Interpretasi yang akan kita pelajari dalam pelayanan Rasul Paulus, ketika dia menginjil, dia selalu menekankan bagaimanakah hidup sebagai pengikut-pengikutnya Kristus. Mereka bukan hanya mengenal atau tahu tentang keselamatan, tetapi bagaimanakah kehidupan di mana sebagai orang yang beriman tetap memiliki hidup di dalam kasih, hidup bersatu dalam kasih, dan tetap menjaga iman di dalam Kristus. Iman yang kuat yang disertai dengan hidup yang berdampak bagi orang lain. Tentu saja ini adalah hidup yang berhubungan dengan ketertiban atau cara hidup orang-orang percaya. Tentu saja itu akan berdampak bagi orang-orang yang melihat, orang-orang yang ada di sekitarnya. Dan ini menjadi kerinduan bagi Rasul Paulus kepada jemaat yang ada di Kolose. Hidup tertib. Hidup tertib ini merupakan bentuk seseorang penginjilan secara nyata dalam perbuatan, ya. Bukan hanya secara lisan, tetapi ketertiban hidup seseorang khususnya bagi anak-anak Tuhan itu akan dilihat secara langsung. Karena kita dikatakan disebut sebagai suratan yang terbuka. Apapun yang kita lakukan itu dipandang, dilihat, dan diperhatikan oleh orang-orang yang ada di luar sana atau orang-orang yang ada di sekitar kita. Mengapa pengikut Kristus itu harus memiliki kehidupan yang tertib? Karena Allah kita yang kita sembah, Dia juga adalah Allah yang tertib, yang tidak suka kekacauan. Itu sebabnya pada waktu Tuhan menciptakan langit dan bumi sudah begitu teratur, sudah begitu sempurna, ya. Tetapi dikacau balokkan oleh iblis. Namun Tuhan yang suka
kedamaian, suka ketertiban. Dia kembali menata bumi ini dari hari pertama sampai hari ke-6, sampai di hari yang ke-7-nya dia memberkati apa yang dia kerjakan. Allah yang kita sembah Allah yang tertib, Allah yang teratur, Allah yang bekerja tidak sembarangan, tetapi semuanya itu ada aturannya, ada deadline yang dikerjakan oleh Tuhan. Dan inilah yang harus kita teladani dari sifat Allah, dari karakternya Allah. Mengapa pengikut Kristus harus hidup tertib? Karena kita punya Allah yang tertib. Dalam 1 Korintus 14 ayat 33 di sana dikatakan, sebab Allah tidak menghendaki kekacauan, tetapi damai sejahtera. Kekacauan ini kebalikan daripada ketertiban. Allah tidak suka kekacauan, berarti Allah menyukai ketertiban. Karena tertib itu indah, tertib itu baik adanya. Hidup tertib itu mendatangkan damai sejahtera dikatakan. Tetapi sebaliknya orang yang hidupnya penuh dengan kekacauan itu pasti akan mendatangkan kerisauan bagi banyak orang. Itu sebabnya Paulus sangat menasehatkan kepada jemaat-jemaat Tuhan yang dia layani, dan di dalam pembacaan kita khususnya kepada jemaat di Kolose, supaya kehidupan mereka itu tidak kacau tetapi tertib. Itu sebabnya ada kebanggaan dari Rasul Paulus ketika dikatakan, aku sangat bersuka cita, aku sangat berbahagia dengan melihat hidupmu yang tertib. Nah, menjadi kebahagiaan bagi hamba-hamba Tuhan ketika dia mendidik, dia melayani, dia mengajar, ya. Kemudian orang-orang yang dilayani, dia dapat mengikuti apa yang diajarkan tentang kebenaran firman Tuhan atau tentang karakter, tentang sebuah kehidupan di mana kehidupan yang berlaku dengan hal-hal yang baik yang harus ditumbuh kembangkan itu. Hidup tertib artinya adalah menjalani kehidupan dengan teratur, mengikuti aturan-aturan yang berlaku. Juga hidup tertib itu adalah bertanggung jawab atas apa yang dikerjakannya, ya. Tertib, teratur, disiplin. Nah, itu sebabnya kita belajar seperti apa ciri-ciri orang yang hidupnya itu tertib. Orang yang hidupnya tertib, dia berkarakter baik, dia sopan, dia punya etika yang baik, tahu menempatkan diri sebagaimana dia berada, sebagaimana dia ditempatkan. Ya, tentu saja orang yang melihat gitu, oh, kita akan mengenal, oh, orangnya baik, orangnya punya etika, dia sopan, dia santun, dia menghormati orang tua dan lain sebagainya. Kemudian juga ciri orang yang hidupnya tertib itu juga hidupnya tertata, dia disiplin. Apa yang akan dikerjakan terprogram, dia punya deadline yang praktis, yang teratur, yang dia atur sedemikian rupa. Dia juga punya tujuan yang jelas. Jadi apa yang dikerjakannya, dia tahu tujuannya adalah untuk sesuatu yang baik, maka dia atur sedemikian rupa dalam hidupnya. Baik di dalam pekerjaan, dia akan atur bagaimana pekerjaan itu bisa dikerjakan atau teratasi semuanya. Dia atur sedemikian rupa karena dia tahu tujuannya, dia tahu apa yang akan dia raih, akan apa yang dia capai, sehingga dengan tertib dia mempersiapkan, dia mengatur, dia menata kehidupannya sedemikian rupa untuk mendatangkan kebaikan. Dalam 1 Korintus 14 ayat yang ke-40 di sana dikatakan, tetapi segala sesuatu harus berlangsung dengan sopan dan teratur. Ini adalah bacaan di dalam 1 Korintus ini tentang bagaimana pekerjaan Roh Kudus itu, ya, bahwa Roh Kudus pribadi dari Allah, dia bekerja dengan teratur. Nah, itu sebabnya orang-orang yang hidupnya juga dipimpin oleh Roh Kudus, hidupnya juga akan tertib, teratur dan sopan. Karena apa? Apa yang ada dalam hatinya, apa yang ada dalam kehendaknya, apa yang menjadi tujuan hidupnya, dia tahu. Dia dipimpin oleh Roh Kudus sehingga hidupnya tertata, hidupnya teratur, hidupnya tertib, seperti bagaimana Roh Kudus pasti melakukan hal-hal yang baik, hal-hal yang tertib bagi orang-orang yang mau berserah kepada kehendak Tuhan. Aplikasinya dalam kehidupan kita, kalau Paulus menyukai jemaat-jemaat yang hidupnya tertib supaya mereka menjadi berkat, supaya mereka menjadi teladan, aplikasi bagi kita sebagai pengikut Tuhan di akhir zaman ini juga melalui nasihat dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Kolose, ini juga berlaku buat kita sebagai pembaca
firman Tuhan, di mana Rasul Paulus ini menerima ilhaman Roh Kudus supaya bagi setiap pembaca mereka dapat belajar, mereka dapat memperbaiki diri, dapat memperbaiki hidup senantiasa setiap hari. Aplikasi tentang contoh hidup yang tertib adalah merupakan orang-orang yang mau mengikuti aturan. Seperti apa? Misalnya di dalam rumah, ya, membuat ketertiban dalam hal rohani, mungkin menciptakan atau misbah keluarga secara rutin. Ya, tertib itu rutin, teratur ya Bapak Ibu. Karena pasti kalau misbah keluarga secara rutin itu juga mendatangkan damai sejahtera bagi semua isi rumah. Karena memiliki kesatuan roh, memuji dan menyembah Tuhan setiap hari dengan teratur. Kemudian juga dapat bekerja sama atau membagi tugas ini dalam hal jasmani atau rutinitas ya di dalam sebuah keluarga, di rumah tangga, bekerja sama membagi tugas dalam hal pekerjaan. Sebagai anak juga taat dan hormat terhadap orang tua ya. Ini adalah aturan-aturan di mana di dalamnya ada etikanya, ada penundukan diri, harus hidup tertib, taat, mengikuti kesepakatan-kesepakatan apa yang baik yang sudah disepakati dalam keluarga tersebut. Tentu saja keluarga yang satu dengan keluarga yang lain memiliki peraturan-peraturan yang berbeda, memiliki kebijakan, kesepakatan yang berbeda-beda, tetapi di mana dimulai ketertiban itu dari rumah, maka saat keluar rumah dia sudah terbiasa dengan pola hidup yang baik, pola hidup yang tertib. Kemudian contohnya dalam pergaulan, bagaimana sih ketertiban di dalam pergaulan yang harus kita jaga dan kita perhatikan. Waktu kita berteman, kita bisa memperhatikan teman yang dekat dengan kita ini memberi atau membawa pengaruh baik atau pengaruh buruk. Kita juga harus teliti, kita harus perhatikan supaya kita tidak salah dalam bergaul. 1 Korintus 15 ayat 33 di sana dikatakan kalau salah bergaul itu bisa merusak kebiasaan-kebiasaan kita yang sudah tertata baik. Itu sebabnya ini juga harus kita perhatikan Bapak Ibu, dengan siapa kita berteman, dengan siapa kita bergaul, supaya ini mendatangkan hal yang positif bagi kita ya. Tahu norma-norma atau batasan-batasannya, misalnya antara laki-laki dan perempuan ya, kalau berteman boleh, tapi tahu bagaimana norma yang baik, aturan yang baik, bagaimanakah etika yang baik cara berteman dengan laki-laki dan perempuan ya. Ada batasan-batasan tertentu, misalnya bagi anak-anak muda dalam bergaul, waktu bermain tidak sampai larut malam ya, ada jam-jam tertentu yang sudah dibatasi atau disepakati. Bagi ibu-ibu mungkin juga dapat berpikir jangan sampai terpengaruh dengan orang lain ketika bergaul, berteman dengan orang yang punya kelas sosialitanya yang terlalu tinggi padahal kita tidak mampu, dan itu merusak kebiasaan kita yang baik ya, yang sesuai kemampuan sewajarnya kita dapat mengikuti apa yang baik di jalan. Tata tertib seperti apa? Hidup tertib, mengikuti peraturan lalu lintas dan lain sebagainya. Dalam gereja ada etika pelayanan, etika dalam beribadah, cara berpakaian yang baik. Kita tunduk kepada otoritas gereja, kepada gembala ya, kepada majelis yang ada aturan-aturan gereja di tempat ini. Cara berpakaian saat beribadah, cara berdandan tidak terlalu berlebihan, menghormati saat beribadah, saat siapapun yang melayani, kita tidak sibuk sendiri, tidak asik sendiri. Nah, ini adalah merupakan ketertiban-ketertiban yang perlu kita belajar Bapak Ibu. Tidak ada yang sempurna dari hidup kita, tetapi setiap hari kita perlu belajar, lebih hari lebih diperbaiki supaya kehidupan kita senantiasa tertata dengan baik, menjadi berkat bagi diri kita, memberikan keuntungan bagi diri kita, juga membawa berkat bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Apa yang kita lakukan dengan tertib tentu saja akan mendatangkan kebaikan-kebaikan, terlebih lagi mendatangkan kemuliaan bagi nama Tuhan. Ketika orang lain melihat saya adalah anak Tuhan, maka kita menjadi berkat bagi banyak orang. Puji nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita Bapak Ibu, dan saya percaya Bapak Ibu senantiasa diberkati melalui renungan firman Tuhan yang disampaikan dalam renungan 79. Bapak Ibu dapat menyampaikan kesaksian apabila Bapak Ibu mengalami berkat Tuhan, atau menyampaikan pokok-pokok doa tertentu melalui chat WhatsApp 0813
274 288. Mari kita bersyukur untuk saling bertumbuh, mendoakan satu sama lain, semakin disempurnakan di dalam Tuhan. Kita terima firman Tuhan ini, tundukkan kepala kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan buat kebaikan dan kemurahan Tuhan, untuk kami belajar memiliki karakter seperti Engkau, karena kami tahu Engkau adalah Allah yang teratur, Allah yang selalu tertib dalam pekerjaan-Mu, dalam apa yang Kau kerjakan. Kami sebagai umat-umat-Mu, kami juga rindu hidup tertib, hidup teratur seperti yang menjadi kehendak Tuhan, supaya kehidupan kami menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih, sesungguhnya Allah adalah penolong kami, umat-umat-Mu. Tuhanlah yang menopang kami dengan rela hati. Kami akan mempersembahkan korban kepadamu, bersyukur sebab nama-Mu baik, ya Tuhan, sebab Engkau melepaskan kami umat-umat-Mu dari segala kesesakan. Terima kasih, kami bersyukur buat firman-Mu, menerima dengan sukacita di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin.